Hai, kembali lagi bersama saya, Rifa Rifatul Mahmuda dengan NPM 2101001, kelas manajemen 4J non-reguler. Kali ini saya akan membahas materi mengenai kepemimpinan dan kewirausahaan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi yang diampuni Bapak Asep Saiful Pala, SEMF. A. Pengertian kepemimpinan. Nah, pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah suatu proses, bukan orang. Yang intinya, kepemimpinan ialah mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan ke arah yang dikehendaki. Proses dalam kepemimpinan tersebut meliputi 3 faktor, yaitu pemimpin, pengikut, dan faktor situasi. Interaksi dari ketiga faktor tersebut menghasilkan prestasi dan kepuasan. B. Teori-teori kepemimpinan. Pertama, teori sifat. Studi awal tentang kepemimpinan yang dilakukan pada tahun 1940-an sampai 1950-an memusatkan perhatian pada sifat-sifat dari pemimpin. Para peneliti mencoba menemukan karakteristik-karakteristik individual yang membedakan pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang gagal. Kedua, teori perilaku. Nah, selama tahun 1950-an, ketidakpuasan tentang pendekatan teori sifat dengan kepemimpinan mendorong ilmuwan perilaku untuk memusatkan perhatian pada perilaku pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana ia melakukannya. Yang ketiga, teori situasional. Selama akhir tahun 1960-an, peneliti menyadari keterbatasan dari pendekatan perilaku. Maka mereka kemudian mengembangkan suatu pendekatan baru tentang perilaku yang memusatkan pada teori situasional yang lebih kompleks. Yang keempat, teori keatribusian, yaitu menurut model ini bahwa pemimpin pada dasarnya adalah pengolah informasi. Dengan demikian, pemimpin akan mencari berbagai informasi tentang mengapa sesuatu itu terjadi dan mencoba mencari penyebabnya yang akan dipergunakan sebagai pedoman perilaku pemimpin. C. Kepemimpinan transparansi. Istilah transparansi menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu pemerintah yang baik atau biasa disebut dengan good government. Kepemimpinan transparansi biasanya dijamin keberhasilannya kalau terdapat pengembangan sistem manajemen dan manajemen dikembangkan demi mencapai sasaran kepemimpinan. Ini berarti demi mencapai sasaran kepemimpinan bahwa dalam wawasan yang sangat luas, tujuan pendirian organisasi bisa dicapai kalau program itu dilaksanakan. Dan program bisa dicapai kalau pemimpin dan stafnya mengembangkan sistem manajemen yang mendukung kelancaran kerja dan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang transparan. Adapun prinsip dari transparansi yakni 1. Prinsip komunikatif, yaitu saling berhubungan, saling memahami atau empati, saling merasa antara pemimpin dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, konsisten, yaitu melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur atau batasan-batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri. Yang ketiga, prinsip kohesivitas, yaitu saling ketergantungan antara pimpinan dan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi. Yang keempat, partisipasif, yaitu apabila ketiga prinsip di atas terbangun secara signifikan, maka suatu hal yang tidak mungkin akan tumbuh partisipasi, baik partisipasi aparat maupun publik yang merasa peduli, merasa memiliki, dan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya sistem kepemerintahan daerah. Selanjutnya, pengertian kekuasaan. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seseorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Menurut Walter North, merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi dan dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dan tujuan lainnya. Nah, seringkali kekuasaan dipergunakan silih berganti dengan istilah-istilah lainnya seperti pengaruh atau influence dan otoritas atau authority. Adapun F, sumber kekuasaan. Yang pertama,
Legitimate power atau kekuasaan legitimasi merupakan kekuasaan yang berasal dari sebuah kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi. Yang kedua, reward power yaitu kekuasaan imbalan yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, dalam hal ini bawahan atau pengikut, dan mereka menganggap imbalan tersebut mempunyai nilai atau mereka membutuhkan imbalan tersebut. Yang ketiga, coercive power yaitu kekuasaan paksaan merupakan kekuasaan atau kepatuhan terhadap orang lain karena mereka takut akan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Yang keempat, expert power merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang karena ia memiliki kemampuan khusus, keahlian atau pengetahuan umum. Yang kelima, reference power yaitu kekuasaan referen yang bersumber dari sifat seseorang karena ia memiliki daya tarik tertentu atau karena karismanya. Yang keenam, information power yaitu kekuasaan informasi yang merupakan kekuasaan yang dipunyai seseorang karena ia memiliki informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Nah, kesimpulannya, kekuasaan antara power dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan kekuasaan, pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Ini berarti bahwa kekuasaan merupakan alat di dalam proses kepemimpinan. Nah, terakhir ada pertanyaan dari saya. Menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya di era kepemimpinan zaman sekarang? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.